Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seseorang yang selama ini kau anggap tak berarti, justru menyimpan kunci untuk menghancurkan segala kebohongan yang membelenggumu selama bertahun-tahun? Dan bagaimana jika rahasia itu terungkap di saat hidupmu hampir runtuh? Ternyata, sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Hari itu, aku datang ke pengadilan dengan napas yang terasa lebih berat dari biasanya. Langit Jakarta tampak mendung, seolah memahami betapa panjangnya perjalanan luka yang kubawa. Langkahku terdengar berat di koridor dingin ruang sidang, tapi aku tetap melangkah, karena hari itu seharusnya menjadi akhir dari semua siksaan batin bernama Ardi. Aku mengenakan blus krem sederhana, yang sengaja kupilih agar tidak menarik perhatian. Tapi setelah masuk ke ruang sidang, rasanya justru semua perhatian tertuju padaku. Beberapa mata memandangku dengan iba. Sebagian lagi, terutama yang duduk di belakang Ardi, memandang sinis, seolah sudah menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah. Di sisi lain ruangan, Ardi duduk dengan wajah percaya diri yang sangat kukenal. Jas biru gelapnya disetrika rapi, rambutnya disisir ke belakang dengan gel, dan senyum kecil itu, senyum yang selama ini kupahami sebagai sinyal bahwa ia merasa unggul, tak pernah lepas sejak aku masuk. Di sebelahnya, pengacaranya menumpuk map bukti. Sementara aku hanya membawa sebuah tas kecil dan folder tipis. Saudari penggugat sudah siap? Suara hakim terdengar tegas, memecah keheningan. Aku mengangguk, meski hatiku berdebar. Ardi menyilangkan tangan, mencondongkan tubuh ke kursinya dan berbisik pada pengacaranya. Keduanya tertawa kecil, tidak sopan, tapi hakim tampaknya tak memperhatikan. Bagiku itu bukan hal baru. Selama bertahun-tahun Ardi selalu berhasil tampil seolah dialah korban dari pernikahan ini. Lelaki yang dihargai banyak orang, tapi di balik itu, suami yang manipulatif. Hari ini kita memasuki tahap saksi tambahan dari pihak penggugat, kata hakim sambil melihat ke arahku. Apakah saudari membawa saksi? Aku mengangguk lagi. Ya, Yang Mulia. Ardi mengangkat alisnya, sinis. Saksi? Sekelas apa? Tetangga ibu-ibu lagi. Pengacaranya tertawa kecil. Atau mungkin penjual sayur depan rumah. Aku mengatupkan jari-jari tangan di pangkuanku. Tidak membalas. Tidak terpancing. Aku sudah menghabiskan terlalu banyak energi untuk melawan kata-kata sejenis ini selama bertahun-tahun. Hakim memberi isyarat kepada petugas. Silakan panggilkan saksi. Pintu samping ruang sidang terbuka, dan langkah-langkah pelan terdengar memasuki ruangan. Semua orang spontan menoleh. Ada bisik-bisik kecil yang mulai terdengar. Sosok seorang pria tua memasuki ruangan, dengan tubuh sedikit membungkuk. Rambutnya memutih, bajunya sederhana, dan tangannya menggenggam erat sebuah flash disk hitam kecil. Dialah saksi itu. Seseorang yang kupilih secara diam-diam. Seseorang yang tak pernah Ardi anggap ada. Ketika pria tua itu berjalan menuju kursi saksi, aku melihat Ardi mengernyit bingung. Siapa itu? Bisiknya pada pengacara. Aku nggak kenal. Pengacaranya menggeleng. Pria tua itu duduk perlahan. Tangannya gemetar sedikit, tapi matanya menatap lurus ke depan. Hakim menatapnya dengan sopan. Bapak, tolong sebutkan nama dan hubungan Anda dengan penggugat. Pria tua itu menarik napas. Nama saya, Pak Wira, Yang Mulia. Saya, penjaga gudang lama di perusahaan milik Tuan Ardi. Ruangan langsung riuh. Ardi terperanjat. Apa? Dia? Dia itu pegawai rendahan. Sudah lama keluar. Hakim mengetuk palu. Diam. Tertib. Aku tetap diam, tapi dalam hati aku tahu, kehadiran Pak Wira hari ini bukan kebetulan. Selama ini aku menahan semua bukti, karena satu alasan, aku takut. Tapi sekarang, semuanya harus keluar. Hakim mengangguk pada Pak Wira. Anda mengatakan memiliki bukti yang dapat mengubah jalannya persidangan. Pak Wira membuka genggamannya perlahan, memperlihatkan flash disk itu. Di dalam ini, ada rekaman yang menunjukkan apa yang sebenarnya terjadi selama beberapa tahun terakhir. Tentang perilaku Tuan Ardi terhadap istrinya, termasuk pengkhianatan,
manipulasi, dan rencana yang sangat membahayakan. Ruangan langsung membisu. Ardi berdiri spontan. Hei, itu pasti rekaman palsu. Orang tua ini sakit jiwa. Hakim kembali mengetuk palu 2 kali. Tuan Ardi, duduk. Setelah situasi tenang, Hakim memberi isyarat kepada petugas IT untuk memutar rekaman di layar sidang. Lampu-lampu diredupkan. Dan ketika layar menyala, aku menahan napas. Gambar muncul. Suara terdengar. Rekaman itu bukan hanya bukti ketidaksetiaan Ardi. Bukan hanya transaksi gelap. Bukan hanya manipulasi finansial dan kebohongan-kebohongannya. Ada percakapan. Ada rekaman suara Ardi sendiri, merencanakan hal yang lebih gelap, hal yang bahkan aku tak pernah bayangkan. Tunggu sampai perceraian selesai. Abis itu, gue pastikan dia nggak akan dapat apa-apa. Kalau perlu, gue bikin dia hilang. Suara itu jelas suaranya. Ruangan sontak bergemuruh. Beberapa orang menutup mulut. Hakim terlihat terkejut. Aku terpaku. Tubuhku bergetar. Aku tidak pernah tahu. Dia bisa sejauh itu. Tapi kejutan terbesar bukan itu. Karena di detik terakhir rekaman, sosok lain muncul. Berdiri di lorong gelap, berbicara dengan suara lirih tapi jelas. Seseorang yang pernah sangat dekat denganku. Seseorang yang kupikir sudah lama melupakanku. Seseorang yang hampir tidak pernah kusinggung lagi dalam hidupku. Ketika wajahnya muncul di layar, seluruh ruangan langsung terdiam. Termasuk aku. Dan ia berkata, aku tahu semuanya. Dan ini baru permulaan. Ketika wajah itu muncul di layar, tubuhku seolah berhenti bernapas. Ruang sidang yang tadi riuh oleh reaksi penonton kini berubah sunyi seperti kuburan. Bahkan hakim, yang biasanya tenang dan profesional, tampak goyah. Di layar, seseorang berdiri di lorong gudang tua, bertubuh kurus, rambut sedikit memutih, wajah dipenuhi garis-garis lelah yang dulu tidak ada. Namun sorot matanya, aku tidak akan pernah lupa sorot mata itu. Reno, bisikku tanpa sadar. Nama itu membuat Ardi menoleh cepat ke arahku, seolah baru mendengar sesuatu yang tak masuk akal. Reno? Maksud kamu, mantan kakak tingkat kamu itu? Aku tidak menjawab. Suaraku lenyap. Tanganku gemetar. Reno, orang yang pernah menjadi bagian penting dari masa mudaku. Seseorang yang dulu kuanggap sahabat dekat namun menghilang tiba-tiba tanpa penjelasan bertahun-tahun. Dan kini, dia muncul dalam rekaman yang sedang mengguncang seluruh proses perceraianku. Di layar, Reno melanjutkan kata-katanya. Ardi tidak hanya berselingkuh. Ia tidak hanya mencuri uang perusahaan. Dia merencanakan sesuatu yang jauh lebih buruk. Dan aku sudah mengikuti gerak-geriknya selama 2 tahun. Semua ada dalam rekaman yang akan diserahkan Pak Wira. Lalu layar gelap. Lampu ruang sidang kembali menyala. Beberapa detik pertama terasa seperti jurang panjang yang menelan waktu. Tak ada yang bergerak. Tak ada yang bersuara. Hingga akhirnya Ardi meledak. Ini fitnah. Hakim, hentikan sandiwara ini. Kenapa orang-orang rendahan itu diberi panggung? Hakim menatapnya tajam. Tuan Ardi, dari segi hukum, rekaman ini harus ditinjau lebih lanjut untuk memastikan keasliannya. Namun pada tahap ini saja, bukti ini sangat serius. Ardi tampak tidak terima. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang. Pengacaranya berusaha berdiri untuk menenangkan, tetapi Ardi mendorongnya. Jangan sentuh gue. Semua ini pasti permainan dia. Ia menunjukku, matanya liar. Kamu yang bikin ini semua. Aku menatapnya, untuk pertama kalinya tanpa takut. Aku bahkan tidak tahu Reno ikut merekam semua ini. Aku tahu tapi tidak pernah menyangka dia bawa bukti. Ardi memukul meja keras hingga semua orang terkejut. Orang itu sudah musuhin gue dari dulu. Gue tahu dia iri sama gue. Aku tertegun. Kau bahkan kenal Reno? Ardi membeku, sadar bahwa mulutnya kebablasan. Hakim mengetuk palu. Cukup. Kita akan lanjutkan sidang dengan pertanyaan untuk saksi. Petugas membawa Pak Wira ke depan lagi. Lelaki tua itu terlihat lelah,
namun tatapannya tetap tegas. Hakim bertanya, "Dari mana Anda mendapat rekaman ini?" Pak Wira menelan ludah. "Reno, yang menyerahkannya kepada saya, Yang Mulia." "Jadi Anda mengenal Reno?" "Saya mengenalnya sebagai orang yang sering memperhatikan Bu." Ia menyebut namaku pelan. "Dari jauh. Tapi dia tidak pernah ingin terlibat langsung. Katanya lebih baik mengawasi Ardi tanpa diketahui siapapun." Ardi tertawa sinis. "Penguntit. Gila. Orang itu gila." Namun wajahnya tidak lagi sekokoh tadi. Ada ketakutan baru yang muncul. Ketakutan yang bahkan ia berusaha tutupi dengan amarah. Aku menatap Pak Wira. "Pak, kenapa baru sekarang?" Pria tua itu menatapku lama, seolah sedang memilih kata-kata. "Karena Reno baru." Tiba-tiba, pintu ruang sidang terbuka keras. Semua kepala menoleh. Seorang pria masuk dengan langkah tergesa, namun penuh wibawa. Pakaiannya sederhana, kemeja abu-abu, celana hitam biasa, rambut sedikit acak seperti habis perjalanan jauh. Tetapi sorot matanya tajam, gelap, dan membawa beban bertahun-tahun. Aku berdiri secara refleks. Itu Reno. Nyata. Bukan rekaman. Reno yang dulu kukenal sebagai pemuda jenaka yang selalu tertawa kini berubah menjadi seseorang yang berbeda. Lebih dingin. Lebih dewasa. Dan jelas lebih terluka. Ardi melotot, seolah melihat hantu. "Lo." Suaranya hampir hilang. "Gue pikir lo udah." Reno menatap Ardi tajam. "Udah apa? Hilang? Mati? Atau gagal seperti rencana lo?" Ardi terdiam. Hakim mengetuk palu. "Anda siapa?" "Ruang sidang tidak boleh dimasuki tanpa izin." Reno berdiri tegak. "Nama saya Reno Pratama. Saya pemilik rekaman tersebut. Dan saya datang karena ada satu kebenaran lagi yang harus saya sampaikan langsung." Ruangan kembali gemuruh. Aku terpaku. "Reno, kenapa kamu melakukan semua ini?" Ia menatapku. Tatapan yang mengandung rasa bersalah, penyesalan, dan sesuatu yang tidak bisa kutafsirkan. "Aku lakukan ini karena selama ini aku tahu semua hal yang kamu alami," katanya pelan namun tegas. "Dan aku tidak bisa lagi diam." Ardi mendesis. "Lo cuma orang yang dulu naksir istri gue." Reno memejamkan mata sesaat, lalu menatapku lagi. Kata-katanya berikutnya membuat seluruh ruangan membeku. "Aku tidak datang ke sini hanya untuk membongkar kejahatan Ardi." Ia menghela napas dalam. "Aku datang untuk memberitahu alasan sebenarnya kenapa aku meninggalkan hidup kalian bertahun-tahun lalu." Aku merasakan detak jantungku naik. Apa yang sebenarnya dia sembunyikan? Reno berdiri lebih dekat ke meja sidang. Suaranya bergetar namun tegas. "Karena kebenaran yang selama ini kamu cari." Ia menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. "Berkaitan langsung dengan alasan Ardi ingin menyingkirkanmu." Ruangan langsung hening. Hakim berhenti menulis. Pengacara Ardi terpaku. Ardi sendiri tampak pucat. Dan aku merasa lututku hampir tak sanggup menahan tubuhku. Reno mengambil napas panjang. "Dan kebenaran itu adalah sesuatu yang seharusnya sudah kamu ketahui sejak lama." Setelah kalimat itu terucap dari mulut Reno, waktu seolah berhenti. Bahkan suara AC ruang sidang yang biasanya terdengar jelas kini lenyap dari telingaku. Semua mata tertuju pada Reno yang berdiri di tengah ruang sidang, membawa aura misteri yang membuat jantung siapapun berdegup lebih cepat. Hakim bersandar ke belakang, mencoba mempertahankan wibawa meski raut wajahnya menunjukkan rasa penasaran yang besar. "Saudara Reno," ucapnya, "silakan jelaskan apa yang Anda maksud. Tetapi ingat, setiap pernyataan yang Anda ucapkan akan masuk dalam berita acara persidangan." Reno mengangguk. "Saya tahu, Yang Mulia." Ia menoleh ke arahku lagi. Tatapan itu membuat dadaku terasa sesak, seolah ada sesuatu yang telah lama ingin ia katakan, namun baru hari ini ia berani mengungkapkannya. Ardi tampak gelisah di kursinya. Tangannya berkeringat, matanya berlarian ke segala arah. Ia tahu sesuatu yang buruk akan keluar. Sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. Reno menarik napas panjang,
lalu mulai bicara. 6 tahun lalu, sebelum kalian menikah, aku masih sering membantu kamu. Ia menatapku. Aku selalu ada ketika kamu menangis karena kehilangan pekerjaan, ketika keluargamu kesulitan ekonomi, ketika ibumu sakit. Aku menunduk. Kenangan itu terlalu jelas. Dan aku, suaranya bergetar. Mencintaimu. Ruang sidang gemuruh. Beberapa orang langsung membisikkan gosip tanpa malu-malu. Aku mengangkat wajah, terkejut. Reno menghindari tatapanku sejenak, lalu menatap langsung Ardi. Hingga Ardi datang. Ardi mengepalkan tangan. Reno melanjutkan, aku tahu kamu jatuh cinta padanya. Dan aku, meski terluka, aku mundur. Aku pikir dia bisa menjagamu. Tapi ternyata aku salah besar. Ada nada getir di suaranya. Tapi itu bukan inti dari semuanya. Reno menggeleng, mengambil flash disk kecil dari saku kemejanya. Sebenarnya, alasan aku menghilang bukan karena kamu memilih Ardi. Ia memandangku lama. Melainkan karena Ardi memaksaku pergi. Aku mengernyit. Apa maksudmu? Ardi berdiri begitu cepat hingga kursinya bergeser keras. Reno, jangan berani. Hakim mengetuk palu. Tuan Ardi, duduk kembali. Satu kata lagi, saya usir Anda dari ruang sidang. Ardi terpaksa duduk, meski wajahnya merah padam. Reno kembali berbicara. Dia mendatangiku malam itu. Malam sebelum kamu resmi menerima lamarannya. Dia bilang. Reno menelan ludah, suaranya berat. Kalau aku tetap dekat denganmu, meski sebagai teman, dia akan menghancurkan hidupku. Aku terperangah. Reno meneruskan, Ardi menunjukkan bukti palsu, memfitnahku dengan tuduhan kriminal, dan mengancam akan melaporkanku. Bukan hanya aku yang akan dipenjara, tapi keluargaku juga akan dipermalukan. Aku hampir merasa mual. Ardi, melakukan itu. Reno mengangguk pelan. Dan bukan hanya itu. Ia memandangku, kali ini matanya dipenuhi luka yang dalam. Ardi bilang, dia tahu aku mencintaimu. Dia tahu kamu menyukaiku juga waktu itu, walaupun kamu tidak pernah mengaku. Dan dia takut kamu akan berubah pikiran. Hatiku bergetar. Air mataku mulai mengalir. Jadi dia membayar seseorang untuk membuat seolah-olah aku melakukan pelanggaran berat di tempat kerja. Dalam 2 hari, aku kehilangan pekerjaan. Dalam seminggu, aku terlilit hutang. Dan aku tidak punya pilihan selain pergi jauh. Reno menarik napas panjang, seolah menyedot kembali semua trauma yang pernah ia rasakan. Aku pergi. Bukan karena aku ingin. Suaranya melemah. Aku pergi karena aku tidak ingin kehadiranku menjatuhkan kariermu atau keluargamu. Aku pikir, jika kamu bahagia bersama Ardi, itu sudah cukup bagiku. Aku menutup mulut dengan tangan, tak sanggup menahan isak. Reno melihatku dengan tatapan lembut yang membuat rasa bersalahku makin dalam. Tapi ketika aku mendengar kamu mulai berubah sejak menikah, sering sakit, sering menangis, kehilangan teman, kehilangan pekerjaan, aku mulai curiga. Reno melirik Ardi penuh amarah. Dan benar saja, Ardi mengatur semuanya. Ardi bangkit lagi. Fitnah. Itu fitnah. Hakim berteriak, duduk. Ardi menuruti, tapi kali ini ia benar-benar pucat. Reno mengangkat flash disk itu tinggi-tinggi. Di dalam ini, ada rekaman yang memperlihatkan rencana Ardi sejak awal. Rekaman pertemuan dia dengan orang-orang yang ia bayar untuk memfitnahku. Rekaman pengakuan salah satu wanita simpanannya. Rekaman transaksi gelapnya. Bahkan rekaman saat dia menyuruh seseorang mengawasi istrinya sendiri. Ia menatapku, wajahnya menegang, untuk memastikan kamu tidak pernah kembali padaku. Aku terhenyak. Dia mengawasi aku bertahun-tahun. Reno mengangguk. Dan yang paling parah, suaranya menurun, hampir bergetar. Ada rencana Ardi untuk menyingkirkanmu setelah proses perceraian ini selesai. Seluruh ruang sidang terdiam. Hakim langsung bangkit berdiri. Apa maksud Anda? Reno menatapku dengan mata kosong yang menyimpan luka lama. Dia ingin memastikan kamu tidak bisa membuka mulut soal semua perbuatannya. Dia sudah menyiapkan seseorang untuk mengurus kamu.
Bukti suara dan video lengkapnya ada di dalam sini. Aku memegang pinggiran meja. Dunia berputar. Nafasku tercekat. Ardi tiba-tiba berteriak seperti orang kehilangan akal. Lo pembohong. Lo cuma cowok miskin yang gak punya hidup. Kalau bukan gara-gara Isa. Ia berhenti. Mulutnya tertutup tiba-tiba. Semua orang menatapnya. Hakim memicingkan mata. Gara-gara apa, Tuan Ardi? Ardi menelan ludah keras-keras. Tidak ada. Reno menatapku. Tatapan yang terasa seperti tamparan kebenaran. Ada satu hal lagi yang belum kamu tahu, katanya pelan namun jelas. Jantungku berdetak tak karuan. Reno menatap Ardi, lalu menatapku lagi. Alasan sebenarnya kenapa dia ingin kamu hancur. Ia mendekat sedikit. Bukan hanya karena aku. Aku mengerutkan kening, nafas memburu. Maksudmu apa? Reno menghela napas. Wajahnya rapuh. Suaranya nyaris bergetar. Karena kamu sebenarnya pernah hampir mengetahui sesuatu tentang masa lalu Ardi. Ia berhenti sejenak, menatapku jauh lebih dalam. Sesuatu yang bisa menghancurkan seluruh hidupnya. Sesuatu yang dia sembunyikan sejak sebelum kalian menikah. Aku menggenggam meja lebih kuat. Apa itu, Reno? Reno menutup mata. Ketika ia membuka kembali, matanya basah. Ardi. Ia berbicara perlahan. Setiap kata seperti pisau yang menembus udara. Pernah melakukan sesuatu pada seseorang yang sangat dekat dengan kamu. Aku terpaku. Siapa? Kapan? Kenapa aku tidak pernah tahu? Reno menghela napas terakhir sebelum mengungkapkan kebenaran jauh lebih dalam. Seseorang yang dulu kamu percaya. Napasnya berat. Seseorang yang kamu anggap keluarga. Ardi langsung berdiri lagi. Jangan, Kat. Hakim mengetuk palu begitu keras hingga ruangan bergema. Tuan Ardi, satu kata lagi Anda saya tahan. Reno menatapku dengan luka yang tak pernah kulihat sebelumnya. Lanjut part 2. Komen di bawah.